Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang uji statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu ada pengertian statistik non-parametrik. Ujian statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menerapkan syarat-syarat yang mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk angka penelitiannya. Pendeknya, statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Kemudian, keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulannya yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang atau ordinal. Yang keempat, statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang keenam, walaupun pada statistik non-parametrik tidak berkaitan pada distribusi normal populasi, tetapi digunakan pada populasi berdistribusi normal. Kelemahannya, yang pertama itu statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam uji parametrik. Yang pertama yaitu ada uji kerandoman. Kerandoman data diperlukan karena data observasi yang homogen akan mengakibatkan bentuk distribusi tidak normal. Di samping itu, kerandoman data mencerminkan atau representatif terhadap populasinya. Yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Yang ketiga, uji linearitas. Uji ini biasanya dilakukan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kelima, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Yang keenam, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara residual atau kesalahan pengganggu pada periode sebelum atau sesudah. Jika terjadi kolerasi maka dinamakan terjadi autokolerasi, dan model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. Yang selanjutnya, model-model analisis statistik non-parametrik. Yang pertama ada
prosedur untuk data dari sampel tunggal. Yang kedua juga ada prosedur untuk sampel independen. Yang ketiga prosedur untuk sampel dependen. Yang keempat kolerasi peringkat dan ukur-ukuran asosiasi lainnya. Yang kelima ada statistik uji kruskal kualis. Yang keenam ada korelasi peringkat. Yang ketujuh ada korelasi peringkat dengan SS. Kemudian ada jenis-jenis dan penggunaan uji. Beberapa uji non parametrik yang akan dibahas pada paper ini adalah pertama non parametrik satu sampel atau deskripsi, seperti uji binomial, uji Chi-Quadrat satu sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Yang kedua, non parametrik dua sampel berpasangan, uji MC-Nemar, uji Wilcox. Kemudian ada yang ketiga, non parametrik dua sampel independen, yaitu uji Mann, Whiteley, dan uji May.